Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang konseling populasi khusus pada klien korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Eka Ramadhania Bella, ada Rahman Yudhistira, ada Sarah Taradiba, ada Susanti, ada Widya Widaningrum, dan saya sendiri, saya Ricky sebagai pembawa acara di presentasi kali ini. Baik, mempersingkat waktu untuk pembacaan presentasi akan saya serahkan kepada rekan saya. Silakan. Baik, di sini materi kelompok 6 yang pertama ada pengertian kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang ketiga faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, yang keempat cara penanganan kekerasan dalam rumah tangga, yang kelima simpulan, yang keenam laporan observasi, yang terakhir adalah layanan BK yang tepat untuk klien yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Di sini ada pengertian kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam keluarga menurut Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial yang di setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera ditanggulangi. Begitu banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, pemukulan, penganiayaan, penjambakan, sampai pembunuhan. Kekerasan seksual seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kehamilan paksa, perdagangan perempuan dan anak, pelecehan seksual, aborsi. Lalu kekerasan psikologis, ancaman, intimidasi, penyisihan, dan kekerasan ekonomi, larangan bekerja, eksploitasi tenaganya. Selanjutnya, korban kekerasan dalam rumah tangga bisa siapa saja, suami, istri, anak, anggota keluarga lainnya, atau siapapun yang tinggal dalam rumah tangga. Namun saat ini yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan dan anak. Dalam konsideran Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan bahwa kebanyakan korban KDRT adalah perempuan yang harus mendapat perlindungan negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus segera ditanggulangi. Begitu banyak kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, pemukulan, penganiayaan, penjambakan, pembunuhan, kekerasan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kehamilan paksa, perdagangan perempuan dan anak, pelecehan seksual, aborsi. Kekerasan psikologis, yaitu ancaman, intimidasi, penyisihan, dan kekerasan ekonomi, larangan bekerja, eksploitasi tenaganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami.
bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik, adalah suatu tindakan kekerasan seperti memukul, menendang, dan sebagainya mengakibatkan rasa luka, rasa sakit, dan atau cacat pada tubuh sehingga menyebabkan kematian. Dan yang kedua adalah kekerasan psikis, adalah tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, menghilangkannya kemampuan untuk bertindak atau tidak berdaya. Kekerasan fisik ini juga apabila sering terjadi maka akan menimbulkan rasa dendam hati pada korban. Dan yang ketiga adalah kekerasan seksual, adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajarnya atau bahkan tidak memenuhi kebutuhan seksual istri. Dan selanjutnya adalah faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Roy mengatakan bahwa yang pertama adalah pembelaan atas kekuasaan laki-laki dengan sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita. Yang kedua adalah diskriminasi dan pembatasan bidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan ekonomi pada wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita atau istri bergantungan pada suami, dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri akan mengalami tindak kekerasan. Dan yang ketiga adalah pengaruh beban pengasuh. Istri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak-anak. Ketika terjadi masalah terhadap anak-anak atau terjadi hal sesuatu pada anak maka suami akan memarahin istri sehingga terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga adalah wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum mengakibatkan keluasan laki-laki untuk mengukur dan mengendalikan segala hak atau kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan atau kekerasan sebagai seseorang kepada bapak melakukan kekerasan kepada anaknya seperti menjaga ketertiban. Dan yang terakhir adalah orientasi paradigma pidana pada laki-laki. Posisi wanita sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Dan alasan yang lazim atau ditemukan oleh penegakan hukum yaitu adanya legitimasi atau hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga. Dan selanjutnya adalah penanganan klien KDRT, yaitu yang pertama adalah menggunakan pendekatan kuratif, yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan orang tua untuk menerapkan cara mendukung dan memperlakukan anak secara humanis. Dan yang kedua adalah memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak yang diyakini atau memberikan pertolongan jika sewaktu-waktu atau seketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Dan yang ketiga adalah mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mendukung atau terjadinya KDRT. Yang keempat adalah membangun keselarasan kepada semua anggota untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT. Yang selanjutnya adalah membekali calon suami, istri, atau orang tua baru untuk menjalani kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian sehingga tidak terjadinya perilaku KDRT. Selanjutnya adalah melakukan filter terhadap media sosial, cetak maupun elektronik yang menampilkan informasi kekerasan. Yang selanjutnya adalah mendidik, mengasuh, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, kondisi, dan potensinya. Dan selanjutnya adalah menunjukkan rasa empati atau rasa peduli terhadap siapapun yang terkena atau menjadi korban KDRT, tanpa sedikit pun melempar kesalahan pada korban KDRT tersebut. Dan yang terakhir adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk peduli dan responsif
terhadap kasus-kasus KDRT yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah pendekatan preventif. Pemberian sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkatan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua adalah memberikan insentif bagi setiap orang yang berjasa dan mengurangi dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan. Yang ketiga adalah menentukan pilihan model dan penanganan KDRT sesuai dengan kondisi korban. Dan yang selanjutnya adalah membawa korban KDRT ke dokter atau ke konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini sehingga tidak terjadi luka dan trauma pada pelaku, maksudnya pada korban. Dan yang selanjutnya adalah menyesuaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya. Yang selanjutnya adalah mendorong pelaku KDRT untuk segera melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekeliruan dan kesalahan dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat untuk menjamin rasa aman bagi anggota keluarga lainnya. Dan selanjutnya adalah pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktek KDRT yang mengacu pada Undang-Undang tentang PKDRT maksud saya, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi real KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praktek KDRT, pelaku masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindaklanjuti praktek KDRT yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Maka dari itu dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun perantaran rumah tangga, termasuk ancaman yang melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan ruang lingkup rumah tangga. Begitu banyak bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, pemukulan, penganiayaan, penjambakan, pembunuhan, kekerasan seksual seperti pemerkosaan, eksploitasi seksual, perbuatan seksual, kehamilan paksa, perdagangan perempuan dan anak, pelecehan seksual, dan aborsi. Dan kekerasan psikologis, ancaman, intimidasi, penyisihan, dan kekerasan ekonomi adalah larangan bekerja, eksploitasi tenaganya, dan sedangkan korban kekerasan dalam rumah tangga bisa siapa saja, suami, istri, anak, anggota keluarga lainnya, atau siapapun yang tinggal dalam rumah tangga. Untuk dapat menyikapi KDRT secara efektif perlu sekali setiap anggota keluarga memiliki kemampuan dan keterampilan mengatasi KDRT sehingga tidak menimbulkan korban yang fatal. Dalam sebuah rumah tangga, kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadinya konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Maka antara suami dan istri harus memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik, adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta memiliki rasa saling percaya, pengertian, dan saling menghargai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya ya. Baik, laporan observasi. Nah, populasi di sini adalah sekumpulan individu dengan ciri yang sama dan hidup menempati ruang yang sama dalam waktu tertentu ya. Nah, populasi pada observasi ini adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki masalah dalam keluarganya, yakni klien mendapatkan kekerasan baik secara fisik ataupun psikis yang mengakibatkan terjadinya perceraian ya. Nah,
dan tentunya berdampak pada mental klien tersebut ya. Deskripsi narasumber di sini adalah klien bernama Nyonya S, seorang perempuan berusia 30 tahun, asal Bogor dan beragama Islam ya. Lanjut latar belakang narasumber. Nah, klien S merupakan seorang ibu rumah tangga berusia 30 tahun. Beliau mempunyai satu anak yang sangat beliau sayangi. Kini beliau sudah bercerai dengan mantan suaminya yang dulu sangat temperamen karena awal mula permasalahan tersebut dari perekonomian ya. Nah, tidak hanya beliau yang menjadi korban kekerasan, akan tetapi sang anak pun menjadi korbannya ya, dan sang anak trauma terhadap sosok ayahnya ya. Nah, kondisi perekonomian keluarga S ini kurang baik. Ia pun berniat mencari pekerjaan untuk membantu suaminya ya, dimana biaya kebutuhan sekolah anaknya dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, akan tetapi sang suami melarangnya dengan keras bahwa sampai Nyonya S ini dipukuli ya, didorong, ditampar hingga tidak boleh membantu mencari uang ya. Dari sinilah kita mulai berawal rumah tangga Nyonya S ini selalu mengalami keributan, sampai Nyonya S ini terheran-heran ketika suaminya menjadi temperamen dan tidak bisa mengontrol emosinya ya. Bahkan berkata-kata kasar ia ucapkan di hadapan anak mereka ya. Nah, lalu ketika Nyonya S berjualan secara diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya untuk membantu perekonomian keluarga, tiba-tiba suaminya mengetahui hal tersebut dan pada saat itu Nyonya S ditampar berkali-kali dan didorong badannya sampai terjatuh ya. Nah, ketika diucapkan kata-kata kasar, tidak sepatutnya sang suami mengatakan itu ya kepada istrinya. Bahkan ketika anaknya itu ingin menolong ibunya tersebut, dan sang ayah mendorong anak tersebut sampai terjatuh. Nah, hal ini yang membuat Nyonya S tidak bisa bertahan dengan sang suami karena sikap dia yang terlalu berlebihan ya. Akhirnya Nyonya S mengajukan cerai dan membawa sang anak tersebut untuk ikut bersamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Taradiba dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi, yaitu permasalahan yang sering muncul. KDRT dapat berdampak buruk pada kondisi emosional dan juga psikologis korbannya. Nah, di mana akibat dari KDRT ini adalah secara kejiwaan yang bisa berupa stres, hilangnya percaya diri, atau juga minder, murung, rasa kecemasan, dan sebagainya. Dampak pada psikis yang terjadi pada korban salah satunya yaitu memar, bisa juga patah tulang, cacat fisik, gangguan menstruasi, bisa sampai kerusakan rahim, keguguran, bahkan sampai penyakit-penyakit psikomatis yang mematikan. Berdasarkan hasil observasi permasalahan yang sering muncul pada korban kekerasan KDRT, ini adalah trauma. Yaitu trauma ini suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa yang tidak mengenakan, yang menyedihkan, menakutkan, dan menyemaskan, seperti peristiwa-peristiwa kekerasan, baik itu fisik maupun psikis, seperti yang dialami oleh korban ES. Trauma juga bisa terjadi misalnya dari pemerkosaan atau kecelakaan, bencana alam. Nah, trauma psikis yang dialami oleh korban yaitu ES itu akibat sering dihadapkannya ES ini pada peristiwa yang menekan, yang menyebabkan rasa tidak berdaya dan ia merasa terancam. Reaksi umum terhadap kejadian dan pengalaman yang traumatis ini berusaha menghalaukan dari kesadarannya sehingga bayangan itu tidak bisa dikubur dalam memorinya. Nah, selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Nah, korban atau klien dengan kondisi yang mengalami trauma akibat KDRT di sini harus segera ditangani oleh pihak yang bersangkutan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Maka dari itu korban atau klien ini harus berani mengambil tindakan di mana untuk keselamatan klien tersebut.
Analisis kebutuhan untuk korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yaitu diantaranya: satu, yaitu konseling. Tujuannya apa dari konseling ini? Tidak hanya semata-mata untuk proses terapi sementara, melainkan konseling ini juga sebagai terapi yang berkelanjutan sampai dengan target yang tertinggi untuk bisa menyadarkan korban dalam kondisi kesadaran yang kritis. Kedua, selain konseling yaitu monitoring. Monitoring ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan yang dialami oleh si korban. Selanjutnya yang ketiga yaitu bantuan hukum, di mana bantuan hukum ini dapat diberikan apabila dari pihak korban menginginkan kasus mereka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya potensi yang perlu dikembangkan oleh klien. Nah, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada klien, klien ini adalah orang yang senang sekali membuat kue. Jadi dia senang berjualan, seperti itu. Nah, sebelum menikah dulu dia sering menerima tawaran untuk membuat kue, baik kue ulang tahun, kue pernikahan, atau kue-kue yang lainnya. Nah, akan tetapi setelah ia menikah, ia tidak boleh melakukannya lagi. Ia dilarang untuk berjualan oleh suaminya. Nah, klien ini ingin sekali mengembangkan potensinya kembali dan kemampuannya untuk dapat melakukan hal-hal yang positif seperti berjualan kembali dan membuat kue lagi. Nah, akan tetapi pada saat setelah menikah ia tidak boleh melakukan lagi karena sang suami melarangnya. Nah, klien ingin sekali mengembangkan potensi, jadi dia tidak mau berdiam diri di rumah. Karena dia merasa bosan jika harus berdiam diri di rumah. Jadi dia ingin sekali melakukan hal-hal yang positif, yang mengasah kembali kemampuannya dia seperti berjualan dan membuat kue. Nah, maka dari itu saat ini ia merasa lega karena sudah berpisah dengan suaminya. Dan klien ingin memulai kembali, membuka lembaran baru lagi, dan pelan-pelan klien ingin mengurangi rasa traumanya serta kembali menjalani hobinya yaitu berjualan dan membuat kue. Nah, cara penanganannya di sini dalam menyelesaikan permasalahan klien yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, ya yang pertama adalah layanan kuratif. Nah, apa sih layanan kuratif itu? Layanan kuratif adalah usaha bantuan yang diberikan kepada klien yang mengalami persoalan yang serius seperti halnya masalah KDRT ini. Nah, dengan kata lain untuk menyembuhkan, mengurangi masalah yang sedang dialaminya agar klien tidak mengalami hal yang serupa atau KDRT ini lagi. Hal ini dilakukan untuk antisipasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah layanan preventif. Nah, layanan ini diberikan kepada klien untuk mencegah KDRT tidak terulang lagi di dalam keluarganya. Nah, hal ini juga dilakukan untuk antisipasi terhadap kekerasan rumah tangga terjadi lagi. Selanjutnya, layanan BK yang tepat untuk korban KDRT ini adalah konseling individual. Nah, kenapa sih konseling individual? Karena tujuannya adalah untuk memecahkan masalah klien yang dialaminya, yaitu masalah dalam rumah tangga agar teretasnya masalah yang dialami. Nah, yang selanjutnya adalah konseling traumatik. Nah, dalam kamus konseling, trauma adalah pengalaman yang dengan tiba-tiba dan mengejutkan sehingga meninggalkan kesan mendalam pada jiwa seseorang yang dapat merusak fisik maupun psikologisnya. Nah, dalam hal ini peran konselor sangat amat penting untuk menangani kasus klien ini, yaitu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan trauma pada korban tersebut, sehingga perlunya dilakukan konseling traumatik untuk menangani masalah akibat kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang selanjutnya alih tangan kasus. Kenapa sih harus alih tangan kasus? Karena dalam masalah KDRT ini hendaknya pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan, bimbingan, dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien dan mengalihtangankan kasus permasalahannya pada
pada kasus KDRT ini tentunya sangat perlu ya mengalihkan kasus seperti ke dokter, psikolog, polisi, dan hukum pengadilan. Yang selanjutnya adalah advokasi. Advokasi ini tujuannya untuk memberikan bantuan hak-hak, keberadaan, kehidupan, dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihambat, dibatasi oleh pelaku, seperti itu. Terima kasih.